Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi perintahkan kepada jajarannya termasuk kepala daerah untuk turun langsung di lapangan dalam penanganan mudik Lebaran 2023. Masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta. Presiden memberikan perhatian di Pelabuhan Penyeberangan Merak untuk menghadapi mudik Lebaran tahun 2023. Mudik tahun yang lalu ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki, dan catatan besarnya itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus lebih baik. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 10 April, Presiden Jokowi menghadiri peringatan Zayed Humanitarian Day di Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Jokowi pada sambutan itu antara lain mengatakan, kemanusiaan dan solidaritas adalah modal besar dunia untuk menghadapi berbagai tantangan. Pada peringatan itu, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk meneladani kerja kemanusiaan Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Beliau adalah seorang pemimpin besar yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Kemanusiaan dan solidaritas adalah modal besar dunia untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Prakarsa mulia ini juga menegaskan kembali prinsip Islam rahmatan lil alamin, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kedamaian, mewujudkan kasih sayang bagi alam dan semua manusia. Mari kita meneladani kerja kemanusiaan Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Semoga nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas semakin menebal pada kita semuanya. Selamat memperingati Zayed Humanitarian Day. Zayed Humanitarian Day merupakan peringatan yang digelar setiap tanggal 19 Ramadan setiap tahunnya yang bertepatan dengan Bapak Pendiri Persatuan Emirat Arab, Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Sedangkan dari pemerintah Persatuan Emirat Arab hadir Menteri Energi dan Infrastruktur serta Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia. Senin 10 April masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Jebogo, Kabupaten Boyolali. Kunjungan itu untuk melihat langsung harga sejumlah kebutuhan menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai harga sejumlah kebutuhan menjelang Lebaran turun di Pasar Jebogo Boyolali tersebut. Cabai 20.000 Pak. 20.000 cabai rawit yang sebelumnya 80 sampai 90, di sini 20.000. Telur berapa? 25.000 Pak. 25.000 yang sebelumnya di atas 30.000. Kemudian bawang putih 25.000 Pak. Yang 24 25.000. 24.000 25.000. Kemudian
Daging ayam tadi, 30.000 Pak, 32.000 Pak. 32.000. Ini mau lebaran turun semua. Turun semua. Alhamdulillah. Turun semua. Mungkin karena pasokan produksinya, iya, Pak. Pasokan produksinya banyak sehingga menyebabkan harga turun. Ini kalau baik. Kalau ada nyimpen Pak, barangnya banyak untuk harga naik, Satgas turun Pak. Cepat, jadi barangnya ada terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah mau lebaran bikin Pak Jokowi harga turun, alhamdulillah baru pertama kali. Selain mengunjungi Pasar Cepoko di Kabupaten Boyolali, Presiden Jokowi juga mengunjungi Pasar Legi di Kota Surakarta. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Peluncuran itu dilakukan di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabean, Kabupaten Sukoharjo. Senin 10 April, usai mengunjungi Pasar Cepoko di Boyolali, Jawa Tengah, menjawab pertanyaan wartawan soal persiapan mudik, Presiden menegaskan dirinya perintahkan kepada seluruh jajarannya untuk betul-betul menyiapkan diri dalam penanganan mudik Lebaran tahun 2023. Menurut Presiden, para gubernur yang daerahnya menjadi tujuan mudik harus bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 123 juta orang akan mudik Lebaran. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan lonjakan angka yang akan mudik dari tahun kemarin yang hanya 86 juta menjadi 123 juta harus betul-betul hati-hati. Kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah antara lain didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selasa 11 April setelah melakukan kunjungan kerja beberapa hari di Provinsi Jawa Tengah, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Banten untuk mengecek persiapan pelayanan mudik di Pelabuhan Penyeberangan Merak dan mengunjungi pasar di Kota Cilegon. Selasa 11 April, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Rapat kabinet terbatas itu membahas tentang persiapan penanganan mudik Lebaran tahun 2023. Dalam pengantar rapat itu, Presiden antara lain instruksikan kepada sejumlah pihak seperti Kementerian Perhubungan, BUMN, TNI Polri, kepala daerah untuk turun ke bawah melihat permasalahan secara detail persoalan mudik. Menurut Presiden Jokowi, dengan turun ke bawah, pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan mudik dapat mengeksekusi persoalan di lapangan. Dalam rapat kabinet itu, Presiden menghargai berbagai upaya yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Merak seperti penambahan dermaga. Tadi disampaikan ada penambahan pelabuhan dermaga 2 dan juga ada penambahan kapasitas yang cukup signifikan. Di kapasitas dari 34.000 ke 49.000. Ini sebuah lompatan jumlah yang cukup besar karena kita tahu yang mudik nanti dari 86.000 tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan dari hasil survei 123 juta. Dari 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Dan tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail. Pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk
kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus. Saya kira secara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa. Karena kalau kita ingat tahun yang lalu problem besar ada di Cikuasa atas dan Cikuasa bawah. Apakah perbaikan yang kita lakukan betul-betul bisa menghilangkan problem yang telah terjadi di tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, selain Merak juga yang berkaitan dengan tol. Saya melihat jumlah rest area yang ini tahun yang lalu sangat mengganggu, ini jumlahnya juga sudah ditambah. Rapat Kabinet terbatas persiapan mudik Lebaran 2023 yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Merak diikuti sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri. Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Banten, Presiden Jokowi juga melihat langsung kebutuhan pokok menjelang Lebaran di Pasar Kelapa, Kota Cilegon, Banten. Rabu 12 April di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat. Kepada wartawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mendampingi Presiden pada pertemuan itu menjelaskan, pada pertemuan tersebut para delegasi Kongres Amerika Serikat menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam konteks kemitraan strategis. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan delegasi juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20 pada tahun lalu. Mereka menekankan mengenai komitmen Amerika Serikat untuk memperdalam dan memperluas kerjasama di dalam konteks strategic partnership, karena mereka melihat bahwa Indonesia adalah mitra yang sangat penting di kawasan, dan mereka mengatakan bahwa Indonesia is shining now. Mereka mengulang kesuksesan keketuaan Indonesia di G20 dan mereka memberikan dukungan yang kuat terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN untuk tahun ini. Di dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden antara lain menyampaikan mengenai isu yang menjadi ketertarikan mereka, antara lain terkait dengan climate change dan juga lingkungan, di mana Bapak Presiden menyampaikan komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap dua isu tersebut, dan bahkan Bapak Presiden memberikan presentasi mengenai apa yang sudah dicapai pemerintah saat ini, termasuk adanya pengurangan kebakaran hutan yang lebih dari 80% so far. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan harapan dukungan dari Kongres terhadap perpanjangan fasilitas GSP, kemudian permintaan agar isu mengenai market access tetap dapat dipertimbangkan dalam konteks IPEF. Kemudian Presiden juga mengharapkan Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain Amerika dan dunia. Dan Presiden juga menyampaikan permintaan dukungan Amerika Serikat untuk transisi energi. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya. Kamis 13 April, Presiden Jokowi meresmikan hunian milenial untuk Indonesia di Margonda, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada sambutannya, Presiden Jokowi antara lain mengatakan dirinya menghargai adanya pembangunan hunian yang mempunyai konsep TOD atau Transit Oriented Development. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan hunian milenial memiliki desain yang cukup baik serta dapat mendukung kegiatan keseharian. Ini disiapkan untuk hunian milenial yang kalau mereka beli bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat, sudah masuk ke KRL, ke kereta api. Kemana-mana pun bisa. Sehingga kita semuanya tidak tergantung dengan kendaraan-kendaraan pribadi, dengan mobil yang memacetkan, utamanya di Jabodetabek. Saya tadi sudah perintahkan agar dibangun tidak di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi di kota-kota yang sudah mengalami kemacetan harus
pembangunan TOD seperti ini harus. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meyakini hunian tersebut memiliki harga yang cukup terjangkau. Hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan itu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kamis 13 April setelah peresmian hunian milenial menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi menyatakan dirinya memberikan keleluasan dan kesempatan bagi jajaran pemerintah untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan tetangga pada momen Lebaran tahun 1444 Hijriah. Oleh karena itu, Presiden tidak akan melakukan open house atau tidak melaksanakan gelar kriya pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk ini kita kan sudah 3 tahun tidak buka puasa bersama, tidak open house. Saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga besarnya, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, bisa berjumpa dengan tetangga-tetangganya. Sementara itu, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengungkapkan, Lebaran tahun 2023 merupakan Lebaran pertama tanpa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM setelah 3 tahun pandemi. Kamis 13 April, Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Depok mengunjungi Pasar Tugu di Cimanggis. Di pasar itu, Presiden selain mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Lebaran, juga membagikan bantuan sosial. Hadir di Pasar Tugu Depok ini untuk cek terakhir, minggu-minggu terakhir harga bahan pokok seperti apa. Saya lihat bagus semuanya. Bawang merah bagus, telur turun, kemudian bawang putih stabil, ayam juga di angka 32, 35 juga stabil, yang belum turun memang beras. Tadi saya sudah perintahkan Bulog untuk drop ke pasar ini agar ada seperti operasi pasar. Ya. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengecek harga kebutuhan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta memberikan bantuan sembako. Bilang makasih banyak, saya habis bakaran juga, nggak ada bantuan waktu tahun kemarin. Terima kasih banyak semuanya. Sudah saya banyak terima kasih bantuannya, aku dibagi amplop Pak Jokowi. Ya tentu tambah muda, iya tambah muda. Mendampingi Presiden saat mengecek harga kebutuhan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Menteri BUMN Erick Thohir, serta penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kamis 13 April setelah meninjau harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjawab pertanyaan wartawan tentang OTT terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur kereta api, Presiden mengatakan tidak mungkin ribuan proyek tidak ada masalah. Itu salah satu proyek yang terindikasi suap itu KA Sulsel yang Bapak resmikan, Pak. Kenapa bisa diresmikan proyek yang tidak clean and clear, Pak? Ya, tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti 1-2 ada masalah. Biasa dalam proyek yang besar, tetapi kenapa terus kita kontrol di lapangan? Oh, dikontrol di lapangan aja masih ada masalah, apalagi tidak. Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah, apalagi tidak. Kamis 13 April menjawab pertanyaan wartawan tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Presiden Jokowi menegaskan pihaknya mendorong agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. Kita terus mendorong agar RUU Perampasan Aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung.
Kamis 13 April di depan Istana Merdeka Jakarta, Presiden menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako kepada para pengemudi ojek daring atau ojol. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Jumat 14 April, Presiden Jokowi membagikan bantuan sembako hingga bingkisan untuk masyarakat di Jalan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat. Pembagian sembako dari Presiden itu mendapat sambutan antusias dari warga yang berada di lokasi tersebut. Turut mendampingi Presiden saat membagikan sembako tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Presiden Jokowi juga memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat di Jalan Mayor Oking yang berada di sekitar stasiun Kota Bogor, Jawa Barat. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.